dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah perbaikan pada nutrisi, yaitu perbaikan pada pakan. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan pada manajemen. Manajemen itu dalam arti pengaturan siklus produksi, kemudian pengaturan kalau memiliki populasi dalam satu tempat, berarti pengaturan terhadap kapan harus laktasi, kapan harus fresh check, kapan harus dan seterusnya. Kemudian yang kami introduksikan dan sebenarnya ini menjadi sebuah hal yang harus menjadi pertimbangan di awal adalah tentang potensi genetik. Nah, potensi genetik ini bapak-bapak semua di Indonesia belum begitu mahfum, akan tetapi ini sudah menjadi yang namanya potensi dasar yang harus kemudian dipertimbangkan, karena kalau bapak semua kembali ke sedikit masalah dasar keilmuan, bicara tentang produksi susu itu sebenarnya merupakan gabungan antara potensi genetik ditambah dengan potensi atau manajemen lingkungan yang digunakan untuk memaksimalkan produksi dari susu itu sendiri. Jadi seberapa baik pun potensi produksi susu yang dibawa oleh seekor sapi dalam artian genetik, itu tidak akan bisa maksimal kalau lingkungannya tidak mendukung, atau sebaliknya. Sebaik apapun lingkungan, kalau potensi genetiknya juga tidak mendukung, pasti produksinya juga tidak akan maksimal. Nah, ini akan menjadi istilahnya komunitas-komunitas baru atau mungkin persyaratan-persyaratan baru ketika kita bicara tentang ternak. Kalau dulu mungkin sebelum PMK atau LSD, kalau jual sapi mungkin belum ada ditanya tentang vaksinasi. Mungkin gitu ya. Tapi kemudian sekarang vaksinasi menjadi salah satu komponen yang kemudian ditanyakan sudah divaksin atau belum. Ini kan cara baru. Nah, kemudian saya harap nanti ke depan kita juga mulai akan seperti ini. Artinya kalau bicara tentang genetik, berarti sapi ini punya potensi seberapa sih terhadap produksi susu. Dan ini akan menentukan harga jual, akan menentukan manajemen yang akan dilakukan. Karena saat ini mungkin harga sapi di lapangan sama saja. Yang memiliki kualitas genetik bagus, sedang ataupun rendah, sama saja. Tapi kan ke depan untuk meningkatkan value atau meningkatkan mungkin nilai tambah, atau juga memberikan jaminan kepada peternak untuk memastikan sebenarnya apa yang saya pelihara ini menguntungkan atau tidak. Karena kalau tidak ada jaminan, ya ibaratnya usaha jaminannya nggak ada, ya berarti kan kita gambling 50-50. Ya kalau bagus, kalau enggak berarti kan kerugian yang ada. Dan ini kalau dari kami secara genetik sebenarnya potensi tersebut bisa dideteksi dari dini, sehingga sejak awal sudah bisa dipastikan kira-kira manajemen seperti apa, pakan seperti apa, kandang seperti apa yang harus diberikan kepada sapi yang memiliki kapasitas atau kemampuan genetik yang lebih atau berbeda dibanding dengan secara umum. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Mungkin nanti setelah ini mungkin bisa disiapkan sedikit tayangan ya Pak Taufik. Dan itu sebagai pengantar, jadi kami menawarkan banyak untuk penanda genetik itu. Selain yang hari ini kita rembuk adalah BLG atau mitra BLG. Nah, BLG ini khusus kami desain untuk mendeteksi kemampuan sapi perah betina dalam menghasilkan susu. Nah, kemampuan ini nanti menjadi salah satu pertimbangan untuk bapak-bapak yang ada di lapangan untuk melakukan grouping terhadap manajemen, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah keputusan manajemen untuk melanjutkan ternak ini dipelihara atau tidak.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memastikan bahwasanya produksi dari seekor sapi itu bisa dimaksimalkan dengan pertimbangan potensi tadi untuk memastikan seperti apa produksi dari susu sapi itu bisa dimaksimalkan atau tidak. Nah, kalau masih bisa dimaksimalkan berarti bisa diupayakan pemaksimalannya. Kemudian yang keempat, menciptakan bisnis baru Bapak-bapak semua. Jadi kalau ini saya lihat ada dari koperasi-koperasi, mungkin di koperasi-koperasi ini ada asosiasi. Sekarang kalau kita bicara tentang tata bisnis penjualan sapi, itu paling tidak harus ada perangkat-perangkat yang kemudian bisa dijadikan justifikasi sapi ini baik, tidak, kemudian itu akan menentukan harga. Nah, ini yang menurut kami dari tim MOSA adalah sebuah cara-cara baru, kemudian teknik-teknik baru yang akan membantu peternak, membantu masyarakat untuk bisa mengimplementasikan cara-cara yang lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, saya kira itu Pak Taufik. Kalau PPT mau disampaikan boleh Pak. Saya kembalikan Pak Taufik. Ya, siap, sedikit. Bentar, saya buka dulu filenya. Terima kasih pengantarnya Pak Sigit untuk tadi tentang PPT. Mohon maaf, hostnya, Mas Ari boleh tolong saya dijadikan co-host ya? Saya belum bisa share. Di-share langsung bisa kok Pak. Nah, siap. Saya baru dijadikan co-host. Bentar, kita... Sudah kelihatan ya Pak ya? Belum Mas, belum Pak. Belum? Belum ya? Coba kita lihat. Oh, belum dikasih akses. Apa? Sudah ya? Ya, nah oke. Siap. Jadi ini ada sedikit gambaran buat kolega-kolega semuanya. Jadi kami di tahun kemarin, di 2023, di Jawa Barat telah melakukan tes untuk 200 ekor darah putih. Terus itu berlokasi adanya di Kabupaten Bandung, di KPBS Pangalengan. Untuk yang kami record sementara ini ada target dari 20 ekor BLG yang rendah sedang dan 20 ekor BLG yang tinggi. Yang artinya kalau BLG rendah sedang itu berarti BLG-nya atau potensi produksi susunya biasa saja, standar. Mungkin kalau dirata-ratakan standar di Indonesia sekitar 11-12 liter per hari per ekor, dengan total jumlah susunya nanti dalam 305 hari. Kemudian kalau BLG tinggi lebih dari. Kemudian durasi selama 12 minggu, karena di beberapa jurnal yang kami pakai sebagai referensi adalah di individu-individu yang memiliki BLG tinggi memiliki performa produksi susu yang lebih baik daripada yang BLG rendah, dibuktikan dengan lebih tinggi pada saat di periode awal laktasi di 100 hari pertama, kemudian juga dilanjutkan dengan persistensi yang baik. Jadi ada penurunan jumlah susu per hari yang lebih baik daripada yang lain. Jadi jauh lebih sedikit daripada yang BLG-nya yang rendah. Nah, dari 200 ekor yang sudah dites, total yang memiliki BLG yang tinggi ada 85 ekor, yang rendah sedang ada 45 dan 60. Nah, pada yang kami amati di sapi-sapi yang sudah dites itu, karena kan kalau di referensi kami memang banyak referensi kami dari luar, sehingga kami ingin membuktikan kalau sapi-sapi lokal performanya seperti apa.
Di luar memang sapi-sapi lokal ini ada historinya yang pernah kena PMK maupun LSD, sehingga memang nanti ada dampaknya memang kepada pada produksi susu, tetapi dari keseluruhan data yang kami dapat sudah bisa merepresentasikan referensi yang kami pakai di luar negeri. Jadi kriteria sapi dari 200 ekor yang kami catat adalah yang tidak mengalami abortus, jadi mengalami kelahiran normal, kemudian tidak mengalami kelainan pasca kelahiran, bisa jadi mungkin ada retensio plasenta, infeksi, ataupun antimetabolic disorder, kemudian pola pakannya tidak dirubah sesuai dengan yang dilakukan peternak. Hanya saja memang kami melakukan intervensi sedikit di prepartum agar proses kelahirannya sebisa mungkin normal, walaupun pada kenyataannya memang ada beberapa ekor juga yang mengalami kesulitan kelahiran. Kemudian di bulan April ini dari rekor yang kami lakukan dari akhir tahun kemarin hingga bulan ini, total dari 200 ekor baru lahir ada 42 ekor dengan sebaran data seperti yang ditunjukkan. Jadi yang rendah sedang ada 7 ekor dan 15 ekor, kemudian yang tinggi ada 20 ekor. Kalau dari grafik yang ditunjukkan di layar, itu prediksi posisi produksi susu dengan referensi bahwa yang AA dan AB ini memiliki persistensi yang rendah. Total nanti pada 305 hari days in milk atau di perah itu hingga 2025 kalau untuk yang AA, kemudian yang BB di 2446, sedangkan yang tinggi itu 2482. Tapi yang menarik di grafik ini adalah persistensi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari awal kelahiran sampai week ke-12 atau sekitar 90 sampai 100 hari setelah lahiran itu grafiknya linear. Jadi ada bukan linear, gradual. Jadi ada kenaikan yang secara gradual baik, sehingga itu memang sesuai dengan referensi yang kami pakai bahwa nantinya selain karena kenaikannya baik, nanti juga penurunannya juga persistennya akan bagus. Dan beberapa referensi menunjukkan bahwa persistensi yang bagus itu sekitar 10% per bulan penurunannya, sedangkan yang buruk itu 12%. Jadi kesimpulan sementaranya ini sampel sudah mewakili karena ada 20 ekor yang tinggi dan lebih dari 20 ekor yang rendah sedang. Kemudian sesuai dengan referensi bahwa yang BLG tinggi memiliki kenaikan yang gradual dibandingkan dengan genotip yang lain. Walaupun memang untuk catatan susu yang dihasilkan di 305 hari DIM ini masih prediksi karena pencatatannya masih dilanjutkan belum sampai 305 hari. Akan tetapi bisa dilihat ada perbedaan memang dari sisi ini. Cuman ini kelemahannya mungkin karena ini masih laktasi pertama, sedangkan yang kita tahu bahwa sapi perah ini akan berproduksi lebih banyak, lebih maksimal itu di laktasi berikutnya, 2, 3, bahkan di 4. Nanti akan kita lihat juga perbedaannya di antara yang rendah maupun yang tinggi. Seperti itu. Balik lagi bahwa yang tadi disampaikan Pak Sigit, bahwa analisis DNA hasilnya menunjukkan potensi ternak. Tapi kalau memang tidak disupport dengan lingkungan yang baik, manajemen yang baik, tidak akan bisa memiliki tampilan atau fenotip akhir yang baik. Jadi seperti itu. Oke, mungkin dari Pak Sigit ada komentar sedikit mengenai yang saya sampaikan. Ya, mungkin tadi penjelasan tentang persistensi ya Bapak-Bapak, artinya produksi susu itu kan mungkin ada yang pengennya naik cepat, terus kemudian jumlahnya banyak, terus kemudian turunnya suddenly tiba-tiba juga banyak. Tapi kan yang diharapkan adalah yang gradual kenaikannya, kemudian penurunannya juga juga gradual, sehingga total dari yang dihasilkan akan lebih banyak. Dan data yang kami ambil ini adalah data di lapangan sejak Februari
Maret, April khusus di Jawa Barat, dan kemudian data itu sudah kami olah dan kemudian sajikan di hadapan sehingga kalau dari sini dengan manajemen yang macam-macam tadi kondisinya, kami masih bisa berikan kesimpulan bahwasannya genetik AB yang pada BLG ini memang potensi untuk produksinya lebih baik dibanding BB maupun AA. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kalau sudah tahu potensi segini terus mau diapain? Nah, ini kan kemudian keputusan di level manajerial. Kalau memang dia masih dalam posisi akan meningkat, ya kan, jumlah susu produksinya, katakanlah baru laktasi 1, baru bulan ke-1 atau bulan kedua, berarti ada potensi cara memaksimalkan produksinya untuk menjaga total produksinya supaya lebih banyak, menjadi banyak. Ataukah mungkin kalau dari bapak-bapak semua mempunyai program untuk pengadaan bibit sapi perah betina, sedari awal sudahnya harus mulai difikirkan bagaimana menseleksi pedet itu tanpa harus menunggu dari hasil produksi susunya. Karena kalau harus menunggu kan berarti kalau sekarang beli pedet umur mungkin lepas HP ya, 7 bulan, 8 bulan, berarti kan harus menunggu sekitar 2 tahun lagi baru kelihatan produksi susunya. Sehingga dalam 2 tahun itu kalau orang investasi kan berarti investment terus. Nah, kalau tanpa pengetahuan terhadap potensi genetiknya di depan, berarti kalau nanti katakan ya dapatnya AA gitu atau dapatnya BB gitu ya, ya akan produksi susu, tetapi potensi untuk mendapatkan produksi susu lebih banyak itu menjadi hilang. Ya, jadi investasi yang diberikan sama-sama memelihara dengan panjang waktu yang sama, mendapatkan ternak yang sama, tetapi ada potensi yang hilang di situ. Nah, bagaimana caranya? Ya dari awal sudah mulai kalau pengadaan bibit ya yang mau dipelihara ya dari awal sudah harus dimulai memilih berdasarkan potensi genetik. Jadi kalau pengadaan pedet-pedet semua yang ada atau mungkin heifer-heifer dicek, yang AB dikip dibeli, yang AA atau BB mungkin dijual atau mungkin dilakukan keputusan manajemen yang lain. Atau juga sekarang kalau di dalam farm atau di dalam peternakan sudah ada populasi ya tinggal dicek aja, diceki semua, dicek katakanlah ya nanti tinggal yang AB yang mau disimpan, AA sama BB-nya mau silakan keputusan manajemen, maukah dijual ataukah mau tetap disimpan dan seterusnya. Atau mungkin digunakan untuk produksi anak atau pedet-pedet yang akan menghasilkan AB, itu memungkinkan. Karena apa? Kita sudah bekerja sama melakukan tes juga di sapi perah jantan ya untuk di balai inseminasi buatan di Singosari. Nah, itu sudah ketahuan ini jantan mana yang nanti kalau dikawinkan dengan betina AA maupun BB itu anaknya jadi AB. Nah, itu kami sudah punya data. Nah, sehingga kalau nanti mengatur perkawinan terhadap betina yang ada di farm yang Bapak Ibu miliki untuk menghasilkan pedet supaya AB, katakanlah seperti itu, kita bisa membantu untuk prosesnya. Saya kira itu, Pak Taufik, saya kembalikan. Mungkin tadi dari bahasannya Pak Sigit sedikit ada informasi karena tadi sudah disinggung ya mengenai pejantan. Coba saya tampilkan informasi terakhir. Jadi sudah kelihatan ya Pak Sigit ya? Sudah, Dok. Siap. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Sigit bahwa di BIB Singosari dan BIB Lembang sudah ada yang dites jantannya. Ini saya tampilkan beberapa ekor yang sudah kami tes. Ini yang di BIB Lembang ada Flango, Polegan, Alba, Hypro, Einstein, sama Flight. Yang terbaik adalah Flango dan Polegan dengan BLG yang AB dan juga potensi menghasilkan susu A2 di anakannya. Kemudian ada Alba dan Hypro, BLG-nya tinggi, tetapi susunya masih
seperti biasa untuk yang Einstein dan Plate itu BLG-nya rendah sedang dengan potensi susu A2. Kemudian yang Singosari kemarin hilang. Coba saya ada kesalahan teknis, mohon maaf. Kemarin hilang. Mungkin ini dulu ya Pak Sigit ya, mungkin bisa ada tanya jawab sekalian saya ini ngecek dulu ada kendala teknis, mohon maaf. Dari kolega sekalian, dari penjelasan yang tadi yang sudah saya sampaikan dan Pak Sigit sampaikan, apakah ada pertanyaan? Monggo bila ada pertanyaan boleh raise hand, nanti mikrofonnya dibuka dan kita tanya jawab. Silakan. Ya, mungkin bisa dijelasin aja Pak proses flow untuk tes mungkin kalau dimungkinkan. Boleh. Oh ini sudah ada sebentar Pak. Satu lagi yang dari BIB Singosari, ini datanya. Sama sudah ada 6 yang sudah dites, ada DM Burn, ada GR Praja, ada M Conan, ada Samson, Diplomasi, dan Onsi sesuai dengan apa yang Bapak-Bapak lihat di layar. Tadi yang di Lembang, sekarang ini yang di Singosari. Jadi sesuai tadi yang Pak Sigit bilang, bahwa Bapak-Bapak sekarang bisa menyesuaikan reading programnya. Betina saya, kalau nanti sudah dites, mau dikawinkan dengan siapa. Seperti itu. Untuk flow tes DNA, seperti yang tadi mention oleh Pak Sigit, bahwa di kami untuk tes DNA, pertama adalah mereport dulu peternak mana yang tertarik khusus untuk mitra DNA. Nanti karena sampel kit itu akan disediakan oleh MOSA, sampel kit akan dikirimkan ke mitra, baik nanti menggunakan paket ataupun langsung oleh field support nanti dikirimkan. Setelah itu mitra DNA maupun field support akan mengambil sampel di kandang beserta dengan data dan foto dari ternaknya. Ada beberapa data yang perlu dilengkapi nanti yang perlu dilengkapi oleh klien ataupun mitra DNA untuk nanti dimasukkan ke dalam sistem. Nah, setelah itu sampel dikirim menuju lab kami, lab MOSA ada di Depok. Jadi nanti akan dikirimkan dalam waktu 7 sampai 10 hari kurang lebihnya hasil akan bisa bisa keluar. Kecuali mungkin kalau sampelnya langsung 200 atau 1000 butuh waktu lebih lama dari itu. Tapi kalau misalnya kurang dari 20, insya Allah masih bisa 7 sampai 10 hari itu akan keluar hasilnya. Kemudian dari hasilnya nanti akan keluar berupa laporan hasil dan juga sertifikat per individu ternaknya. Jadi nanti itu akan diberikan utamanya nanti secara digital kepada mitra DNA maupun klien yang mengeteskan ternaknya di MOSA. Kemudian nanti setelah itu dapat berkonsultasi baik dengan field support maupun dengan tim expert, terutama untuk yang mitra DNA, mengenai apa sih yang bisa dilakukan selanjutnya. Jadi nanti bisa salah satunya bisa konsultasi dengan Pak Sigit. Ini kalau saya sudah punya sapi betina dengan BLG katakanlah tadi AB, gimana nih saya harus ngapain lagi nih selanjutnya. Jadi bisa memberikan nanti masukan juga ke manajemen, baik untuk di koperasi maupun di kandang. Kemudian setelah itu untuk sertifikat nanti setelah keluar, nanti juga akan karena mitra DNA ini ada salah satu kelebihannya adalah nanti bisa dilingkan dengan beberapa koneksi kami, contohnya nanti dengan BIB Lembang atau BIB Singosari.
nanti kita bisa koneksikan juga mitra DNA jika memiliki memang breeding program yang tadi misalnya saya ingin dikawinkan dengan pejantan A, bisa kita bantu fasilitasi nanti untuk koneksi dengan BIB Lembang maupun BIB Singosari. Mungkin seperti itu. Bagi kolega-kolega sekalian, jika ada pertanyaan, boleh present. Nanti kita lakukan secara live nanti di sini, tanya jawab. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Jadi kalau tidak ada pertanyaan sudah cukup jelas ya, teman-teman. Ini alhamdulillah partisipannya sudah banyak. Diawali tadi hanya berlima berenam, sekarang sudah 15 orang. Untuk materi nanti bisa di-sharekan melalui nomor admin MOSA yang kemarin mungkin sudah nge-WA ya untuk konfirmasi kehadiran. Dan juga untuk materi tadi terkait dengan mitra DNA, nanti juga bisa di-sharekan lagi lewat WhatsApp. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Dr. Taufik, saya akhiri. Boleh Pak Iwan, silakan. Dr. Taufik kan untuk saat ini kan di MOSA untuk pengadaan tes DNA ya, mulai dari pedet ataupun yang laktasi atau yang belum laktasi. Ini kan untuk investasi jangka pendek gitu. Yang kita ketahui saat ini di koperasi-koperasi yang ada khususnya di tempat saya, khususnya di Puspo itu kan banyak sapi-sapi inbreeding, Dr. Taufik. Banyak sapi inbreeding yang mungkin produksinya yaitu itu tadi masih BB tadi, kebanyakan hampir 90% itu rata-rata produksi kita itu 10-11 liter. Maka dari itu untuk merubah genetik ini, apakah tidak sebaiknya MOSA untuk mendatangkan bibit yang AB atau yang AB untuk membuat program yang lebih panjang lagi untuk masa yang akan datang, sehingga koperasi-koperasi ini bisa merubah dari genetik yang ada, bukan mengecilkan dari program pemerintah yang kemarin dari adanya siwap atau psikopandan kemarin. Otomatis kan kemarin itu kan pokoknya ada bibit disuntikkan itu banyak, jadi sapi-sapi yang nggak terrecording sehingga banyak sapi ya itu tadi, banyak sapi inbreeding itu tadi. Mungkin gitu Dr. Taufik, mungkin yang bisa dijelaskan secara detail oleh Dr. Taufik. Siap. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin Pak Sigit ada komentar sebelum ke saya. Baik Pak, ini saya tidak menolak programnya pemerintah ya, artinya program pemerintah yang siwap itu memang bagus dalam artian memang untuk meningkatkan populasi ya, karena tadi saya bilang di awal peningkatan produksi susu itu kan ada dua cara, satu peningkatan populasi secara jumlah, kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas produksi. Kalau bicara kapasitas produksi berarti di sini kita bicara genetik dan kita bicara tentang bagaimana mengoptimalkan potensi genetik itu dengan cara memberikan lingkungan atau manajemen yang tepat sesuai dengan potensi genetiknya. Nah, jangka pendek memang yang bisa kami lakukan adalah membantu petani ini, bapak-bapak atau para peternak untuk memilih sapi-sapi mana yang layak dalam artian memiliki potensi genetik untuk diternakan lebih lanjut. Karena betul tadi disampaikan oleh Pak Iwan ya, semuanya yang penting sekarang jumlahnya banyak dulu, banyak pedet, banyak betina mungkin, atau
populasinya meningkat, tetapi kemudian harus dilakukan langkah selanjutnya ini. Langkah selanjutnya adalah memilih. Nah, memilih ini kalau selama ini mungkin dasarnya adalah tampilan. Tampilan mungkin kalau sapi mungkin tampilan eksterior luarnya, bentuk tubuhnya, warna kulitnya, tinggi badannya, tinggi gumbalnya, dan seterusnya. Hanya saja ada yang tidak bisa diamati secara mata telanjang, yaitu potensi genetik. Sama-sama ternak itu akan tumbuh sama. Sama-sama ternak itu akan hidup sama. Sama-sama sapi perah kalau betina akan menghasilkan susu sama. Cuman adalah kita ingin membantu dalam arti untuk meningkatkan profit, itu berarti harus dipilih yang memang betul-betul memiliki potensi. Apakah semuanya tidak berpotensi? Iya, semuanya memiliki potensi produksi susu, iya. Cuman ada yang potensinya lebih baik dibanding dari yang lain. Nah, yang potensi-potensi inilah yang coba akan kami bantu secara jangka pendek untuk memisahkan mana yang memang harus diberikan pemeliharaan atau diberikan manajemen ekstra, dengan tentu saja profitnya juga lebih ekstra, mana yang tidak perlu ini kemudian untuk diberi manajemen ekstra, ya sama aja dengan yang sekarang 10-15 dan seterusnya. Nah, ini secara jangka pendeknya seperti itu. Tapi kemudian untuk jangka panjang, betul kenapa kami juga bekerja sama dengan BIP Singosari dan memetakan potensi genetik dari masing-masing pejantan yang ada. Karena sumber spermatozoa atau sumber semen yang ada saat ini yang boleh untuk melakukan importasi dan seterusnya kan untuk bibit kan dibatasi. Di negara kita ini kan hanya khusus untuk Departemen Pertanian melalui salah satunya adalah Balai Inseminasi Buatan untuk penyebaran. Nah, dari situ jangka pendeknya adalah memilih apa yang sudah ada di peternak. Jangka panjangnya adalah bagaimana desain dari perkawinan itu nanti bisa dibantu dengan informasi genetik yang sudah ada, sehingga nanti untuk menghasilkan ternak-ternak atau sapi-sapi perah yang kemungkinan memiliki potensi produksi susu tinggi itu sudah bisa dipetakan dari awal. Jadi kami membantu di gap tersebut, Bapak. Jadi di ranah di mana itu belum ada. Gitu Pak Taufik. Pak Iwan, monggo. Ya, Pak Iwan, ada komentar? Mungkin dari saya ada informasi sedikit terkait di MOSA. Kami di tim Field Support ini sedang on proses untuk memang tadi betul di satu sisi memang kita sudah mengetes sapi jantan yang ada di BIP, sekaligus juga mempromosikan apa yang sudah ada di lokal kita gitu, genetik lokal kita yang nanti disesuaikan juga dengan genetik yang bapak-bapak atau klien bapak-bapak punya di lapangan. Dan mudah-mudahan jika jalannya lancar, insya Allah nanti tahun ini kami juga akan membantu menyediakan juga genetik yang nanti bisa mengimprove genetik-genetik yang lokal gitu, jadi ada penyegaran lagi. Di lain sisi juga di MOSA sekarang sudah menjajaki kerjasama mengenai pencatatan ternak dengan vendor. Jadi mohon nanti ditunggu infonya, ditunggu update-nya, dan ikuti terus kegiatan-kegiatan di MOSA sehingga nanti update-update tersebut Bapak-Bapak bisa tanyakan kembali atau nanti insya Allah nanti di-mention oleh tim kami, tim Field Support. Seperti itu. Mungkin ada kolega lain yang masih bingung, punya pertanyaan? Terima kasih Pak Dr. Taufik dan Pak Sigit. Ya, memang Ya, sama-sama. Saya punya program untuk ternak yang di saya, itu rencana itu tadi. Saya tidak ingin sapinya banyak, tapi produksi sekian. Saya ingin produksi sekian, tapi sapinya sedikit. Ini yang ingin saya program untuk tahun 2024-2025 ini. Saya proof ke sana. Kenapa? Semakin lama, semakin ya ini pengalaman yang seperti Nan Sewu. Dicontohkan di Batu, itu ada perubahan sistem. Karena di sana ada perubahan lingkungan yang mungkin dari
yang dulunya beternak sapi sekarang berubah. Jadi ini nanti kalau mungkin sapinya tambah banyak, rumputnya tambah sedikit, ini jadi permasalahan juga ke Ya, depannya. betul, Pak. Maka Betul, dari betul, itu Pak. Ya. saya punya program ke depan ini, sapinya sedikit tapi menghasilkan susu yang banyak daripada sapinya banyak susunya sedikit. Itu yang nanti ya, Pak. Terima kasih Pak Sigit dan Pak Taufik. Ya, makasih Pak. Ya, Betul, Pak. sama-sama, Pak. Cocok berarti, Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sesi temu ilmiah MOSA hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadiran kolega-kolega semua menyiapkan waktu 1 jam dari jam 9, 1 jam kurang sampai 9.45 masih stay tune di acara ini. Pak Sigit selaku pembicara, terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya yang nanti akan diumumkan berikutnya dengan bahasan yang lain. Karena di produk DNA kami ada beberapa marker atau sifat yang bisa diuji oleh bapak-bapak, sehingga nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Bapak, Ibu. Selamat beraktivitas semuanya. Semangat, sehat-sehat. Sehat-sehat.